Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan coba sharing tentang five force analysis atau analisis 5 kekuatan kompetitif yang dicetus oleh Porter. Nah, teman-teman sekalian, dalam menjalankan suatu bisnis atau membangun suatu bisnis, tentu kita akan selalu dihadapkan pada persoalan persaingan. Persaingan dalam arti di sini adalah persaingan pasar tentunya. Dalam menghadapi atau menyikapi persaingan pasar itu tentunya kita harus menyiapkan secara matang apa yang perlu kita lakukan. Nah, untuk memenangkan pasar tersebut tentu kita harus melakukan analisis atau kajian sehingga nanti kita akan mendapatkan formula untuk memenangkan pasar tersebut. Nah, untuk melakukan analisis atau kajian teman-teman sekalian, tentu kita akan melihat dua aspek. Nah, aspek yang pertama adalah aspek internal, dan kemudian yang aspek yang kedua adalah aspek eksternal. Nah, aspek eksternal dan internal ini tentu kita harus melakukan kajian atau analisis sehingga nanti kita bisa mendapatkan formula atau strategi atau teknik-teknik yang harus kita jalankan sehingga kita dapat memenangkan pasar. Nah, untuk menganalisis atau mengkaji suatu aspek internal, tentu kita akan ingin melihat bagaimana sumber daya kita yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik secara sumber daya manusia, finance, kemudian kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, kita akan melihat bagaimana kekuatan internal kita dan juga akan melihat bagaimana kelemahan perusahaan kita. Itu aspek internal. Untuk aspek eksternal, kita akan ingin melihat bagaimana prospek atau peluang di luar. Kemudian kita juga sekaligus akan melihat bagaimana ancaman yang ada di luar. Ancaman di sini adalah ancaman perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan perusahaan kita. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan ini kita berbicara tentang five force analysis, artinya kita akan melakukan analisis 5 kekuatan kompetitif yang disebut oleh Porter ini, yang fokusnya adalah kita akan membahas 5 kekuatan kompetitif yang sifatnya eksternal. Nah, lalu apa saja 5 kekuatan kompetitif itu, sehingga nanti kita akan bisa menentukan, bisa mengarahkan perusahaan itu akan mendapatkan revenue sehingga nanti bermuara pada peningkatan profitabilitas. Nah, teman-teman sekalian, dalam five force analysis ini itu salah menentukan tingkat pengembalian rata-rata untuk sebuah perusahaan dalam suatu industri. Artinya di sini five force analysis ini atau 5 kekuatan kompetitif ini sangat menentukan pengembalian dalam artian di sini adalah pendapatan, kemudian kita akan mendapatkan profit dari suatu bisnis kita. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke konsep dasar. Porter five force merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Teori tersebut muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organization yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersama. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang persaingan, tentu kita akan melihat kompetitor kita ya. Artinya di sini memang perusahaan-perusahaan yang sejenis memiliki produk yang sejenis dengan kita, sehingga harus perlu kita lakukan analisis bagaimana kekuatan mereka. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita pernah masuk ke analisis 5 kekuatan kompetitif tadi, tentu kita harus mengetahui bahwa ada langkah-langkah bagaimana caranya kita menggunakan analisis 5 kekuatan kompetitif tadi. Nah, yang pertama kita akan melakukan identifikasi tekanan kompetitif yang berhubungan dengan setiap kekuatan. Nah, yang pertama adalah kita melakukan identifikasi tekanan kompetitif atau kompetitor kita ya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi seberapa kuat tekanan setiap kekuatan. Ini bisa kategorinya bisa sangat kuat, rata-rata, atau normal atau lemah.
Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, menentukan apakah kekuatan dari semua area atau komponen sangat kondusif untuk menghasilkan profit yang menggiurkan atau menarik. Nah, tiga kegiatan tersebutlah yang harus kita lakukan untuk melakukan analisis 5 kekuatan kompetitif. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba masuk apa saja sih 5 kekuatan kompetitif tersebut yang dicetus oleh Porter yang sifatnya eksternal. Nah, ini yang pertama adalah persaingan di antara perusahaan yang ada. Kemudian adanya pendatang baru, ancaman pendatang baru. Kemudian pembeli, di sini adalah daya tawar menawar. Kemudian produk substitusi, ancaman produk atau jasa substitusi. Dan yang terakhir adalah pemasok. Di sini adalah daya tawar menawar. Pemasok ini bisa menjadi ancaman ya. Pemasok kemudian pembeli. Kemudian juga produk substitusi. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba mendeskripsikan atau menjelaskan satu persatu dari kelima kekuatan tersebut. Yang pertama adalah persaingan antar penjual atau persaingan di antara perusahaan yang ada. Nah, kita akan melakukan analisis atau kajian tentang persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang sama dengan produk kita tentunya ya. Kita akan melakukan analisis bagaimana kekuatan mereka, bagaimana mereka melakukan operasionalisasi. Nah, untuk melakukan kajian ini tentu kita akan berbicara tentang beberapa aspek ya, untuk melakukan analisis atau kajian yang berkaitan dengan persaingan antar penjual atau persaingan di antar perusahaan yang ada. Nah, yang pertama berbicara tentang produk. Artinya di sini adalah kualitas produk, kemudian berbicara tentang harga suatu produk, berbicara tentang layanan fitur kinerja yang ditawarkan ya. Kemudian pelayanan pelanggan, ini bagaimana pelayanan pelanggannya, kualitas pelayanannya, kemudian jaminan atau garansi. Ini berbicara tentang purna jual ya. Kemudian berbicara tentang iklan atau promosi, berbicara dengan jaringan dealer, inovasi produk dan seterusnya. Ini yang menjadi yang harus kita lakukan analisis untuk persaingan di antara perusahaan yang ada atau persaingan antar penjual. Nah, untuk persaingan antar penjual atau persaingan di antara perusahaan yang ada ini, tentu ada indikasi-indikasi apakah persaingan tersebut termasuk persaingan yang kuat atau persaingan yang lemah. Nah, indikasinya yang pertama, untuk persaingan yang semakin kuat, indikasinya permintaan pembeli tumbuh sangat lamban. Ini salah satunya adalah permintaan pembeli tumbuh sangat lamban. Kemudian adalah permintaan pembeli turun sehingga perusahaan memiliki kapasitas berlebih dalam produksinya sehingga persediaan akan produk jadi meningkat. Nah, di sini kalau terjadi permintaan pembeli turun ya, sehingga secara otomatis persediaan kita akan semakin meningkat karena permintaan pembeli menurun. Kemudian produknya berupa komoditi dan tidak adanya perbedaan. Di sini kalau produknya yang tidak cukup variatif, maka akan semakin meningkatkan persaingan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah pesaing meningkat dan memiliki kemampuan dan ukuran yang hampir bahkan sama dengan perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan persaingan akan melemah jika yang pertama adalah langkah perusahaan dalam industri tersebut tidak menentu dan tidak agresif dalam hal meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Ini cepatnya pertumbuhan permintaan pembelian, ini salah satu. Kemudian produk sangat berbeda di antara pesaing sehingga loyalitas konsumen tinggi. Nah, ini sangat membuat persaing itu lemah karena adanya loyalitas pelanggan yang kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah ancaman dari pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru, teman-teman sekalian.
Di sini kita akan melakukan kajian-kajian atau analisis bagaimana pendatang baru ini, apakah pendatang baru ini masuk dalam persaingan pasar itu cukup mudah atau sulit. Nah, di sini harus kita lakukan kajian. Kajian itu adalah apakah mudah atau sulit. Kalau mudah, maka itu termasuk akan meningkatkan persaingan yang cukup tinggi. Tapi kalau sulit, maka itu akan persaingan itu cukup lemah. Nah, ancaman dari pendatang baru ini teman-teman sekalian, beberapa faktor yang menjadi penghambatannya. Yang pertama adalah skala ekonomi. Kalau skala ekonominya pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu lemah, maka itu menjadi penghambat ya. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu bagus, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat persaingan itu semakin tinggi. Kemudian ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke teknologi khusus. Nah, ini teman-teman sekalian, ketidakmampuan ya, untuk mendapatkan akses ke teknologi yang sifatnya khusus, teknologi khusus. Nah, di sini kalau teknologi semakin khusus yang kita gunakan di perusahaan tersebut, dan itu akan membuat pesaing kita sulit untuk mendapatkan, maka tentu akan menjadi dampak atau menjadi hambatan masuk ya bagi pesaing. Kemudian adanya kurva pembelajaran atau pengalaman efek, kemudian preferensi merek yang kuat dan loyalitas pelanggan. Nah, kalau loyalitas pelanggan kita kuat, maka pesaing baru itu akan sulit untuk masuk ke dalam persaingan pasar. Kemudian kebutuhan modal atau persyaratan lain sumber daya khusus. Ini persyaratan lain sumber daya khusus ya. Artinya di sini adalah membutuhkan keahlian khusus untuk membuka atau membangun suatu bisnis yang sama dengan perusahaan kita. Nah, kalau di sini membutuhkan keahlian khusus yang lebih khusus lagi, maka tentu pendatang baru itu akan memiliki kesulitan untuk melakukan sesuatu yang bisnis yang sama dengan kita. Kemudian akses ke saluran distribusi. Nah, akses ke saluran distribusi ini juga sangat mempengaruhi pendatang baru ya, mudah atau sulitnya pendatang baru. Kalau akses ke saluran distribusi cukup mudah, maka ini pendatang baru ini akan cepat ya, akan banyak. Kemudian tetapi kalau misalnya akses ke saluran distribusi itu cukup sulit dalam membangun relasi untuk distributor ya, dengan distributor, maka pendatang baru itu akan cukup kesulitan untuk masuk dalam persaingan pasar. Kemudian kebijakan pemerintah, kalau misalnya pemerintah memberikan izin atau legalitas yang sangat mempermudah untuk pendatang baru, maka persaingan itu akan semakin tinggi. Tetapi kalau misalnya adanya membatasi ruang gerak dari pendatang baru dan kebijakan pemerintah, maka itu menjadi menghambat masuknya pendatang baru. Kemudian produk pengganti atau ancaman produk atau jasa substitusi atau problem. Nah, untuk produk substitusi ini kita akan melakukan analisis produk utama dengan produk pengganti. Jadi, kalau produk utama misalnya misalnya beras misalnya, maka produk penggantinya bisa singkong, bisa kentang, bisa yang lainnya, itu adalah produknya. Atau misalnya katakanlah produk utamanya adalah teh, maka produk penggantinya bisa susu, bisa kopi dan seterusnya. Itu adalah produk utama dan produk pengganti. Nah, dalam hal ini ancaman dari produk pengganti dikatakan kuat apabila yang pertama, produk pengganti yang bagus tersedia di pasar atau sedang berada di perkenalan. Ini kalau produk penggantinya sudah ada di pasar atau dalam proses perkenalan, maka ini akan menjadi ancaman juga bagi produk utama. Kemudian produk pengganti memiliki harga yang menarik. Nah, di sini harga menarik dalam artian di sini adalah bisa saja harganya di bawah produk utama. Nah, tentu dalam hal ini akan mempengaruhi
kontestasi ya atau persaingan pasar di dalam suatu industri. Kemudian produk pengganti memiliki fitur dengan kinerja yang baik dan dapat dengan produk utama. Ya. Ini dapat bersaing ya. Kalau memiliki produk tingkat kinerjanya baik atau layanannya baik atau kualitasnya baik, maka akan menjadi persaingan, meningkatkan persaingan yang cukup tinggi ya antara produk substitusi dengan produk utama atau produk pengganti dengan produk utama. Nah, untuk ancaman dari produk pengganti atau produk substitusi dikatakan lemah apabila tidak adanya atau tidak tersedianya produk pengganti di pasar. Kalau tidak adanya produk pengganti atau produk di pasar, maka ini akan melemahkan persaingan. Nah, kemudian harga produk pengganti relatif lebih murah dibandingkan kinerjanya. Kalau kinerjanya standar, kemudian harganya juga akan standar. Kemudian selanjutnya adalah daya tawar menawar pemasok. Nah, teman-teman sekalian, di sini pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar menawar pada pembeli sehingga nanti dapat mempengaruhi kualitas suatu barang dan memberikan kualitas yang rendah dengan harga yang tinggi kepada pembeli. Tetapi untuk seorang pembeli atau sebuah perusahaan pasti akan mengharapkan sebuah barang yang berkualitas dan tentu dengan harga yang murah. Artinya kedua institusi ini merupakan institusi yang bertolak belakang harapan-harapan. Jadi teman-teman sekalian, di sini pemasok memiliki daya tawar menawar yang cukup kuat apabila ini adalah indikatornya. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah dibutuhkan pasokan jangka pendek. Ini kalau dibutuhkan pasokan jangka pendek oleh seorang pembeli, maka kemungkinan besar pemasok itu akan bisa menentukan harga secara sepihak. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasok memiliki masukan yang berbeda yang dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja produk. Arti di sini adalah pemasok memiliki masukan yang berbeda, artinya mereka memiliki pembeli yang berbeda juga dari pembeli sebelumnya. Artinya di sini ada kontestasi yang terjadi antara beberapa pembeli. Kemudian hanya ada sebagian pemasok untuk bagian-bagian tertentu. Ini artinya di sini adalah pemasok ini termasuk pemasok yang cukup unik dengan karakteristik barang yang disiapkan adalah barang yang unik atau barang yang langka. Kemudian pemasok memiliki daya tawar yang lemah apabila memiliki daya tawar yang lemah. Yang pertama adalah biaya alih masuk cenderung rendah. Kemudian yang kedua adalah tersedianya produk pengganti yang lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adanya pasokan yang banyak. Kalau pasokannya banyak pasti akan melemahkan daya tawar pemasok. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian yaitu berbicara tentang pembeli atau daya tawar menawar pembeli. Nah, di sini teman-teman sekalian, pembeli dapat menggunakan kekuatan daya tawar menawarnya untuk menentukan harga suatu barang. Harga barang itu akan tinggi atau rendah tergantung dari kekuatan daya tawar menawar pembeli. Nah, untuk kekuatan daya tawar menawar yang pembeli itu terindikasi kuat. Ini apabila yang pertama adalah pembelian jumlah besar oleh pembeli sangat penting bagi penjual. Ini kalau pembelian dalam jumlah besar maka itu sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah tingkat permintaan pembeli lemah atau rendah. Yang ketiga adalah hanya ada beberapa pembeli sehingga setiap bisnis menjadi sangat penting masuk. Kemudian identitas pembeli menambah atau meningkatkan nama baik kepada daftar konsumen. Kemudian yang terakhir adalah pembeli memiliki kemampuan untuk menunda jika mereka tidak menyukai penawaran yang terjadi pada saat ini. Kemudian di sini adalah ada tarik ulur ya antara yang dilakukan oleh pembeli tadi untuk melakukan
pembatalan atau menahan dulu untuk menunda pembelian atau transaksi pembelian. Kemudian kekuatan daya tawar pembeli lemah. Ini ada indikatornya. Yang pertama adalah pembeli membeli produk dalam jumlah kecil. Kemudian adalah biaya alih ke merek pesaing tinggi. Adanya permintaan yang sangat tinggi dan dari pembeli sehingga terciptanya pasar penjual. Artinya di sini didominasi oleh pasar penjual ini. Merek termasuk sangat penting bagi pembeli. Ini kalau sudah terjadi loyalitas pelanggan, maka tentu ini akan sangat mempengaruhi daya tawar menawar pembeli itu akan lemah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke contoh bagaimana kita akan melakukan analisis menggunakan 5 kekuatan kompetitif. Nah, ini kita akan coba melakukan analisis perusahaan plastik. Ini yang pertama adalah yang harus kita pastikan adalah kita harus tahu betul setiap kekuatan eksternal tadi adalah memiliki indikator-indikator yang harus kita pahami. Nah, yang pertama adalah persaingan antar perusahaan sejenis. Nah, di sini indikator yang pertama adalah jumlah pesaing. Nah, tentu jumlah pesaing. Nah, analisisnya jumlah pesaing yang berada di sekitar Surabaya. Ini perusahaan plastik ini berada di Surabaya dan dia di sekitar 40-50 perusahaan. Namun jumlah pesaing yang potensial adalah pesaing di wilayah sebanyak 15 perusahaan. Ini termasuk kesimpulannya adalah persaingan yang tinggi karena lebih dari 5 perusahaan, yaitu 15 perusahaan. Kemudian peningkatan jumlah pesaing, ini adalah indikator yang kedua, peningkatan pesaing setiap tahun sekitar 1-2 perusahaan. Ini termasuk persaingan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan industri sejenis tiap tahunnya. Apabila terjadi pertumbuhan perusahaan sejenis setiap tahun itu cukup besar, antara 10% sama 15%, maka itu adalah termasuk persaingan yang tinggi. Kemudian dampak pertumbuhan industri pada inflasi. Ini indikator yang keempat. Pertumbuhan industri berdampak pada inflasi, karena inflasi berdampak pada daya beli sehingga penjualan semula 15 ton menjadi 11 ton. Ini persaingan sedang. Kemudian diferensiasi produk dengan pesaing. Ini produk yang berbeda ya dengan pesaing. Industri plastik pada umumnya memiliki diferensiasi produk mencapai 3 produk. Nah, untuk setiap perusahaan itu memiliki produk dengan variasi 3 produk. Ini termasuk kesimpulannya adalah persaingan yang tinggi. Kemudian yang keenam adalah diferensi bahan baku. Mayoritas perusahaan menggunakan bahan baku yang sama. Ini termasuk persaingan yang rendah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku 0-3% itu adalah kategori rendah. 3-5% itu adalah kategori sedang. 5-10 itu adalah kategori tinggi, dan di atas 10% tinggi. Biaya produksi perusahaan tidak tetap, di mana kenaikan berkisar 3-5%. Ini termasuk persaingan yang sedang, karena berada pada level 3-5%. Nah, kemudian yang kedua adalah ancaman pendatang baru. Nah, untuk ancaman pendatang baru ada 8 indikator, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kebutuhan modal. Kebutuhan modal ini analisisnya, kebutuhan modal untuk membuka bisnis biji plastik cukup mahal. Modal untuk mesin rata-rata minimal 50 juta dengan modal lahan, di mana keseluruhan membutuhkan modal rata-rata mencapai 300. Ini artinya menyimpulkan bahwa ancaman itu adalah rendah. Kalau biayanya, kebutuhannya modal adalah tinggi. Sehingga nanti perusahaan-perusahaan atau pendatang baru itu cukup kesulitan untuk masuk ke dalam persaingan pasar. Kemudian yang kedua adalah cara mencukupi kebutuhan modal. Nah, cara mencukupi kebutuhan modal ini bisa dengan melakukan melalui pemegang saham ya, atau pendanaan dari luar. Ini 0-10% dari modal yang store dikatakan rendah, 10-15% sedang, 15-20 termasuk tinggi. Ini ancaman untuk perusahaan plastik ini termasuk ancaman yang rendah.
Kemudian tingkat loyalitas pelanggan. Tingkat loyalitas fleksibel tergantung pada kecocokan konsumen dengan perusahaan. Perusahaan plastik memiliki pelanggan tetap di atas 75%. Nah, kalau pelanggan ini termasuk loyal ya. Loyalnya adalah 75%, ada ancaman menjadi rendah. Kemudian terbentuknya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan tidak terbentuk sendirinya, melainkan karena pelayanan dan kinerja yang baik dari perusahaan. Sejauh ini perusahaan telah berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Ini ancaman yang rendah. Kalau sudah terbentuk pelanggan yang loyal, maka itu akan menyebabkan ancaman yang rendah. Kemudian akses ke saluran distribusi. Akses ke saluran distribusi menggunakan armada pengiriman. Perusahaan memiliki 5 armada pengiriman dibandingkan rata-rata kompetitor yang hanya memiliki 3 armada, namun juga dapat menggunakan armada pelanggan. Ini karena begitu hanya memiliki 3, itu menjadi ancaman yang sedang. Kemudian kebutuhan biaya ke saluran distribusi. Nah, bagaimana kebutuhan biaya itu dari sisi jarak dan seterusnya. Ini termasuk ancaman sedang di perusahaan plastik tersebut. Kemudian kebijakan pemerintah. Pertumbuhan industri tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dikarenakan pemerintah telah mempermudah perizinan dan pengkondisian sektor industri untuk tumbuh. Ini kalau pemerintah sudah memberikan kemudahan sehingga nanti menjadikan kesimpulan kita adalah ada ancamannya tinggi, sehingga pendatang baru cukup gampang untuk memasuki dalam persaingan pasar. Kemudian yang ke-8 adalah dampak kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah memiliki dampak yang cukup besar. Nah, kalau memberikan kemudahan lebih, tentu banyak pendatang baru untuk masuk dalam persaingan pasar. Ini adalah ancamannya. Kemudian yang ketiga adalah ancaman produk substitusi atau produk pengganti ya. Ini ada 2 indikator tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti. Analisisnya adalah tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti tidak terlalu tinggi, di mana masyarakat hanya membutuhkan produk pengganti sebesar 5-10%. Ini ancaman yang rendah. Karena masyarakat tidak membutuhkan produk pengganti yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemudahan mendapatkan produk pengganti. Mudah dalam mendapatkan produk pengganti sekitar 30%. Ini ancaman sedang. Kalau semakin tinggi berarti ancamannya semakin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Untuk indikatornya ada 8. Yang pertama adalah tingkat dominasi pembeli. Pembeli didominasi oleh produsen alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Ini kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Dominasi pembeli tiap tahun. Dominasi pembeli tidak konstan, tergantung pada jumlah permintaan. Kekuatan tawar-menawar pembeli rendah. Dampak biaya peralihan produk. Biasanya dampak biaya peralihan produk tergantung dari nilai yang ada pada peralihan tersebut. Biaya peralihan kurang dari 5 juta rendah, 5-10 juta itu sedang, 10-20 juta itu adalah tinggi. Nah, untuk produk atau pesan plastik adalah kekuatan tawar-menawar pembeli adalah sedang karena berada pada 5-10 juta. Kemudian dana cadangan untuk biaya peralihan produk. Dana cadangan kurang dari 5 juta itu rendah, 5-10 itu sedang, 10-20 itu tinggi. Perusahaan memiliki dana cadangan cukup besar untuk biaya peralihan produk, sehingga di sini kesimpulan dari kekuatan tawar-menawar pembeli itu sedang. Ini berada pada angka 5-10 juta. Tingkat kejelasan informasi produk. Adanya sales yang menginformasikan produk kepada pelanggan. Ini kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Nah, kalau ada sales memberikan informasi tentang harga dan seterusnya, maka itu akan menjadikan penawaran akan tinggi. Kalau tidak ada sales, hanya ada harga dan seterusnya, maka penawaran akan rendah. Kemudian pertumbuhan pangsa pasar pembeli tiap periode. Pertumbuhan pangsa pasar sekitar 5-10%. Kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Ini kalau semakin tinggi pangsa pasarnya, maka dia akan rendah untuk tawar-menawarnya. Kemudian yang terakhir adalah pangsa pasar pembeli tiap tahun. Pangsa pasar pembeli tidak konstan, tergantung dari daya pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Kemudian yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Tingkat dominasi pemasok. Pemasok tidak didominasi oleh hanya satu pemasok. Ini kekuatan penawaran pemasok kurang. Kalau banyak pemasok berarti itu kesimpulannya adalah
penawaran pemasok rendah. Kalau sedikit pemasok berarti akan penawaran pemasok akan tinggi. Alternatif pemasok, perusahaan memiliki satu pemasok tinggi ya. 2-4 pemasok sedang, lebih dari 4 pemasok tinggi. Perusahaan plastik memiliki 4-7 pemasok. Ini termasuk penawaran yang rendah karena memiliki pemasok yang banyak. Tingkat kualitas produk pemasok. Kualitas produk pemasok baik karena perusahaan memiliki standar yang harus dipenuhi oleh pemasok. Kekuatan penawaran pemasok rendah karena memang ada standar dari perusahaan. Kualitas dari produk pemasok selalu konstan. Kualitas produk pemasok tidak selalu konstan karena ketika mengikuti harga beli dengan kualitasnya. Kekuatan penawaran pemasok ini rendah. Kemudian yang kelima adalah tingkat persaingan pasar pemasok. Pemasok bersaing harga dengan menaikkan harga pada saat limbah sedikit. Kekuatan penawaran pemasok rendah. Kemudian yang keenam adalah persaingan pasar setelah pemasok selalu netral. Persaingan pasar pemasok relatif, kekuatan penawaran pemasok sedang. Ini kesimpulannya. Kemudian besarnya biaya peralihan ke pemasok lain. Biaya beralih tergantung dari pemasok mana yang digunakan. Kekuatan penawaran pemasok tinggi. Kemudian yang terakhir adalah biaya peralihan pemasok tiap tahun. Biaya peralihan pemasok tidak selalu konstan tiap tahunnya. Ini kemudian kesimpulannya adalah kekuatan penawaran pemasok tinggi. Nah, ini teman-teman sekalian berbicara tentang 5 force analysis yang dikemukakan oleh Porter. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.